Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabbe dhamma nalang abhinivesaya. Fenomena kehidupan hendaknya jangan dipegang erat-erat. Para romo dan ramani yang hadir dalam pertemuan di Wihara Dhammaguna malam ini, dan juga para umat yang berbahagia. Mungkin juga ada umat-umat yang di rumah secara virtual itu ikut partisipasi. Saya ucapkan selamat malam, namo buddhaya, salam sehat semua. Hari ini kita membuka pertemuan Dhammadesana dengan cara virtual atau jarak jauh. Dan memang umat yang hadir masih belum banyak. Karena itu maka saya mohon dengan sangat supaya tata cara kebaktiannya itu supaya diperbaiki sedikit ya. Pada waktu membaca Amakaragata, hendaknya yang muncul itu di dalam layar itu adalah gambar patung Buddha yang tadi itu sudah muncul, tetapi kemudian dihilangkan sampai dengan membaca selesai Sacakiriyagata, ya. Supaya kita benar-benar membaca penghormatan Tiratana sampai pernyataan keyakinan kita kepada Tiratana itu benar-benar kita ingat dan konsentrasi kepada lambang guru kita yaitu Buddha Gautama. Setelah baca parita, boleh saja gambar dari atau foto dari ruangan vihara. Parita-parita suci dibacakan. Dan kemudian sampai dengan Dhammadesana, ya seharusnya juga di samping ruang kebaktian, juga ada foto atau gambar di layar itu ya gambar pengkhotbahnya. Ya. Yang tentu oleh panitia bisa diatur. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca parita itu hendaknya juga dengan tonasi yang cocok. Ya. Saya masih dengar suara yang kurang pas. Ya. Tolong ini nanti diperbaiki. Ya. Dan
ritmenya itu jangan terlalu kelihatannya itu kurang semangat, ya. Seperti listrik itu voltasenya mungkin kurang kena pandemi COVID. Nah, ini supaya panitia memperhatikan, ya, supaya jangan kita itu jadi ketinggalan jauh sekali dari yang di Dhamma Caku, ya, supaya kita juga bisa meningkatkan diri. Saya ambil perumpamaan kalau ada musim panas yang kemarau panjang, ya, itu rumput-rumput itu habis semuanya. Ya, pada kering dan kelihatannya lapangan rumput kita itu tidak ada rumputnya. Ya. Tetapi ketika sudah disiram musim hujan tiba, maka mulai tumbuh rumput-rumput hijau kembali. Ini contoh yang baik bagi keyakinan di dalam Dhamma. Ya. Jadi keyakinan Dhamma hendaknya jangan karena COVID yang memakan kurun waktu panjang, hampir 2 tahun lebih, ya. Dan sekarang ini mulai kembali, meskipun tidak normal sekali, tetapi kan kita ini seperti sudah disiram dengan air hujan. Hendaknya supaya muncul keyakinan kita yang lama. Ya. Dulu punya semangat dalam membaca parita, ya, mendengarkan Dhamma Desana, maka ini harus dikembalikan, ya. Jadi ini supaya kita jangan lalai karena pandemi COVID lalu kita ikut-ikutan, itu kok jadi loyo, ya, saya lihat. Nah, ini supaya ya terutama daya kasaba itu meningkatkan juga perhatian, pengamatannya, agar umat dibimbing ke arah yang lebih baik, ya. Ini adalah satu permohonan dari saya supaya Wihara Dhammaguna ini juga jangan tertinggal jauh dari wihara-wihara Theravada yang lain, ya. Jadi pimpinan kebaktian itu tolonglah diajarkan tonasi yang baik, ya. Ya, di situ ada Ibu Ratna, ada Saudara Akyong. Nah, mohon ini supaya menjadi PR kita lah bersama, ya. Supaya nanti kalau sudah mulai kebaktian normal, nah itu tidak lagi ada hal-hal yang harus diperbaiki. Malam ini setelah mendengarkan puja bakti yang begitu lama, sampai 1 jam, hampir 1 jam, ya. Kalau Dhamma Caku itu ya setengah jam sudah mulai ada Dhamma Desana. Jadi kita masih terlalu lambat, ya. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan apa yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha sebagai awal dari ya kebaktian kita secara virtual ini. Sang Buddha tidak mengajarkan hal-hal yang lain, hal-hal yang sulit, hal-hal yang jauh dari pemikiran manusia biasa.
yaitu 4 kesunyatan mulia dan jalan mulia beruas 8. Ini sangat penting, harus kita bisa menembusi masing-masing di dalam kehidupan ini, ya. Jadi bukan hanya tahu, beda. Kalau tahu semua juga anak-anak sekolah minggu tahu 4 kesunyatan mulia apa, jalan mulia beruas 8 apa. Nah, itu mereka sudah sangat hafal karena di sekolah itu dimasukkan dalam mata pelajaran untuk ujian, untuk testing dan lain-lain. Tapi yang penting bagi kita ini adalah supaya benar-benar bisa menghayatinya dan kemudian kita memahami dengan benar, ya, apa yang disebut itu duka. Duka itu berbeda dengan duka cita yang sering kita dengar, ya, di masyarakat. Kalau ada orang meninggal, ya saya turut berduka cita, ya, bela sungkawa dan sebagainya. Itu adalah bahasa perjanjian. Bahasa perjanjian manusia yang ada di masyarakat, ya, untuk menyampaikan keprihatinannya, ya. Tetapi duka di dalam bahasa Pali itu berbeda sekali, ya. Duka di dalam bahasa Pali, karena itu maka itu berbeda, sehingga kita tidak bisa mengatakan itu penderitaan, ya. Loh, kalau gitu umat Buddha harus duka terus. Ya, memang umat Buddha itu memang duka. Dia harus mengerti duka, ya. Duka itu apa? Ya, lagi makan pun kita sebenarnya duka. Sehingga lama-lama kita mengerti bahwa duka itu bukan sekedar digigit nyamuk atau kena pisau atau misalnya sakit, ya. Itu bukan sekedar itu. Waktu kita pesta, duka itu tetap ada, ya. Nah, ini harus disadari. Apa sih sebenarnya duka itu? Faktor-faktor duka itu adalah anicca dan anatta, ya. Anicca tentu Bapak Ibu sudah tahu, yaitu bahwa itu proses yang berkesinambungan mengalir, ya. Bapak yang tadi mulai arahang sama Sambudo dengan Bapak yang sekarang ini mendengarkan Dhammadesana itu sudah berbeda, ya. Hanya memang karena kita tidak mengamati, tidak memahami, kita anggap oh itu yang tadi dengan yang sekarang sama. Nah, itulah salahnya kita yang harus kita luruskan, ya. Karena kita ambil contoh tubuh jasmani saja. Tubuh jasmani kita ini yang terdiri dari 75% itu air. Ya. Jadi 75% tubuh kita ini air. Ya. Itu sudah termasuk tulang-tulang dan sebagainya. Nah, 75% air bisa dibayangkan kalau satu benda yang airnya lebih banyak, satu bentuk yang airnya itu ternyata banyak. Kalau tidak percaya pegang saja tangannya, ya, apa itu perutnya, loh ya ini lembek kok ya, ini tidak keras, ya. Itu tentu adalah satu benda yang sangat rapuh,
ya, sangat rapuh. Artinya kelanggar sedikit dengan satu benda, apalagi kalau bendanya tajam, itu langsung kita mengalami luka. Ya. Kemudian kita lihat dari mulai kepala, ya. Itu ada berapa macam sakit kepala? Coba. Pernah nggak Bapak Ibu kita semua ini menghayati apa yang sebenarnya Sang Buddha sudah beri itu di dalam apa suta-suta yang dibabarkan? Sakit kepala itu lebih dari 10, ya. Ada sakit kepala karena apa itu tekanan darah tinggi, ada sakit kepala karena apa masuk angin, ada sakit kepala karena infeksi, sakit kepala karena ada luka, ya. Sakit kepala karena apa itu kebentur dan sebagainya, ya. Itu baru kepala kita, belum lagi kalau kita lihat dalamnya, ya, bahwa di dalam kepala itu ada alat-alat yang oleh ilmu pengetahuan disebut itu adalah otak. Dan otak ini itu terdiri dari banyak sekali serabut-serabut apa itu syaraf yang halusnya itu ada yang lebih halus dari rambut kita, ya. Sehingga mudah sekali begitu mendapat apa istilahnya benturan, ya tentu bukan dibentur luarnya, misalnya tahu-tahu Bapak datang diberitahu, itu anak mengalami apa itu naik motor ketabrak. Nah, itu otomatis di dalam apa itu syaraf kepala itu akan terjadi jenutan yang apa itu mendadak, ya. Dan kita tahu bahwa denyut itu bisa membuat apa pecahnya pembuluh-pembuluh, ya. Karena denyutan itu datang dari pompa jantung kita, ya. Nah, nanti ada lagi mungkin kita apa itu baru pulang dilaporkan, wah itu tadi apa menagih hutang atau apa dan sebagainya. Ini di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian ada juga kadang-kadang kita menghadiri suatu perjamuan, ya. Kita kemudian mendapatkan makanan yang sangat kita sukai. Itu juga akan menjadi pemicu jantung kita ini untuk, waduh, senang sekali. Karena itu ada orang yang mati mendadak sambil ketawa, ya. Nah, jadi makan makanan yang disenangi, mendapatkan kenikmatan, ya, di dalam rumah tangga itu juga bisa memicu bahaya. Karena itu maka apa yang Sang Buddha, guru agung kita itu bilang, kelahiran dengan tubuh jasmani ini memang duka, ya. Belum lagi kalau kita menganalisa bahwa kalau tubuh jasmani sudah begitu renta, apalagi yang disebut tubuh batin, ya. Batin kita, dan batin kita itu kita harus sadari
Ya mau tidak mau sebagai umat Buddha harus tahu bahwa yang disebut batin itu adalah wedana. 1, 2 itu sanya. 3 itu adalah sangkara. Lalu yang keempat itu winyana, yang kita sering terjemahkan kesadaran. Nah, apa itu wedana, perasaan itu juga bukan hanya satu, banyak. Ya, coba saja dianalisa sendiri. Ya, ini memang menuju kepada cita bawana. Ya, memang umat Buddha tidak harus melaksanakan cita bawana, yaitu menganalisa di dalam dirinya ini sebenarnya ada apa sih, ya. Sebab kalau kita tidak tahu diri kita ini kayak apa, lalu mau diarahkannya kemana, ya? Kalau kita sendiri tidak sadar di dalam diri kita ini ada apa, mengarahkannya kemana? Kan susah, kan kita ini bukannya hanya seperti apa itu hewan yang hanya makan tidur kan tidak, apalagi kita di wihara. Saya yakin bahwa di wihara ini Bapak Ibu kan pengen supaya mencapai kesempurnaan, ya. Bukan hanya datang ke wihara Dhamma Buddha kemudian ya nyanyi-nyanyi atau parita-parita, ya. Setelah itu selesai. Tidak, ya. Itu bagaimana kita menerapkan ajaran Guru Agung kita ini agar kita ini di samping hidup sebagai manusia yang tentu harus bercita-cita mendapat kebahagiaan, tapi juga harus punya pikiran-pikiran luhur yang bisa digunakan untuk mengikis, yaitu loba, dosa, moha. Karena kalau selama loba, dosa, moha masih ada, ya, biar tubuhnya diisi dengan segala makanan yang bergizi, ya mungkin untuk COVID ya tidak masuk ke situ. Tetapi kita tahu bahwa manusia ini makan bukan hanya dengan mulut, dengan panca indera ini lebih banyak makanan masuk ke situ, ya. Misalnya seperti tadi itu kita lagi nyetir mobil lalu terus disalip. Kalau kita ini marah, kita ini maki-maki, itu berarti kita sudah makan maki-maki, sudah makan marah, ya. Untuk batin kita, ya. Orang yang dimaki-maki, orang yang dimarahi itu sudah kemana tahu. Mungkin dia sudah lagi senang-senang. Tapi Bapak Ibu itu malah makan racun. Ya. Nah, ini baru satu. Belum lagi yang lain. Ini contohnya tidak bisa banyak ya karena waktunya juga tidak cukup. Ya, tetapi itu salah satu. Belum lagi mendengar. Ya. Belum lagi mengecap. Misalnya sampai di meja makan disediakan sama istrinya makanan-makanan yang tidak sesuai dengan selera saya. Ya, saya senang garam banyak, gula banyak, lalu ini kok tawar amat, gebrak meja, lalu marah-marah. Nah, itu kita sudah makan lagi, makan racun, ya. Jadi bukan makan nasi, makan racun. Sebelum nasinya dimakan untuk tubuh itu racunnya sudah dimakan duluan. Belum lagi yang lain itu baru sedikit. Belum lagi nanti ada macam-macam pencerapan yang kita alami, ya. Itu baru dari wedana saja sudah begitu banyak. Ini makanan panca indera ini disebut ahara kabalingkara. Ya. Kalau makanan nasi
sayur apa itu untuk tubuh itu ahara saja, ya. Nah, jadi kita harus menyadari benar-benar ya bahwa apa yang disabdakan oleh guru kita itu bukan spekulasi, tetapi beliau itu sudah melihat dengan mata batinnya sendiri bahwa manusia ini ya begitu. Nah, justru karena itu maka dhamma dari Guru Agung diarahkan bagaimana supaya kita ini sebagai manusia bisa hidup tetap mendapat kebahagiaan, tapi juga batin kita juga meningkat. Jadi batin kita juga meningkat. Kalau batinnya tidak meningkat, buat apa? Ya, buat apa datang ke wihara, istilah kasarnya begitu. Bukan berarti saya melarang, tetapi memang wihara itu adalah untuk juga memberi makan batin, supaya batinnya itu lama-lama bisa mengikis kekotoran-kekotoran yang ada di dalam batin. Sebab tidak mungkin dengan rinso, dengan deterjen, kita bersihkan loba dosa moha, tidak ada. Ya. Dengan suntikan dokter juga tidak ada. Dengan makan pel yang bagaimana pahit juga tidak ada. Ya, karena itu berhubungan hanya untuk tubuh. Tetapi untuk jasman, untuk batin yang disebut mana, ya, nama, ya, dari wedana sampai dengan vinyana, itu tidak lain harus kita sendiri yang berusaha, ya, berusaha. Tadi kan kita sudah memohon apa itu Dewa Brahma untuk datang ke Sang Buddha untuk membabarkan dhamma. Kata-katanya kan itu sangat mengusik perasaan kita bahwa Sang Buddha yang tadinya tidak mau membabarkan dhamma itu diminta oleh Brahma Sampati, cobalah Bhagawa lihat, masih banyak yang debu-debunya itu sudah sedikit. Nah, ini yang harus dibantu, ditolong, ya. Ya, debu-debu yang sering datang ke wihara ini seharusnya debunya sudah sedikit, ya. Lobanya sudah sedikit, kebenciannya sudah reda, ya. Mohanya juga itu sudah mulai dikikis, sehingga sudah paling tidak melihat hukum-hukum kesunyataan, ya, hukum-hukum kesunyataan yang oleh Guru Agung kita itu sudah dibabarkan berulang kali, ya. Jarada momhi, jarang anatito, biadida momhi, biadeng anatito, marana damomhi, marana anatito, sabe hime piyehi, manapehi, nanabawo, winabawo, ya, dan seterusnya. Jadi itulah sebenarnya hukum kesunyataan yang tidak tergantung dari ada Buddha atau tidak, ya. Karena Sang Buddha, Guru Agung kita itu hanya menemukan dhamma yang sudah tidak dikenal lagi oleh ya manusia. Tetapi para Buddha-Buddha yang lalu itu sudah tahu. Nah, jadi ditemukan lagi. Nah, inilah tugas kita. Jadi harus berjuang sungguh-sungguh, nggak boleh main-main, nggak boleh, ya. Ya kalau cuman main-main aja dengan dhamma yang nggak ada hasilnya, ya. Paling tidak kita itu menyadari sabe dhamma nalang abini wesaya, bahwa fenomena hidup yang kita alami ini, apapun yang kita miliki, apapun yang kita jumpai, apapun yang kita rasakan, ya, itu hendaknya jangan dipegang erat-erat. Karena ingat, ada hukum anicca.
hukum perubahan yang berubah terus, ya. Dari tidak ada COVID jadi ada COVID, COVID-nya tambah banyak, tambah bervariasi dan sebagainya, itu berubah, ya. Nah, ini yang harus kita hadapi, ya. Jadi kita kalau sudah tahu bahwa itu semua perubahan, ya, sesuatu yang kita alami, kita miliki seperti tubuh jasmani ini juga mengalami perubahan. Nah, bijaksana tidak kalau sesuatu yang berubah terus itu kita pegangin erat-erat. Ya, kita gandulin terus istilahnya. Kalau bisa jangan kemana-mana. Bijaksana tidak, ya. Bukan buruk atau jahat, tidak. Ya. Orang yang mau mengganduli hartanya, ya, sampai mati, ya, itu urusan dia. Tetapi akibatnya kan harus tanggung jawab. Kalau kita misalnya waktu cuti cita atau saat kematian tiba, kita masih tetap mengganduli, ya, lemari besi yang ada di rumah atau simpenan yang ada di bank, ya, otomatis nanti kita akan terseret ke dalam punarbawa di alam yang sesuai dengan sifat kita itu, ya. Jadi sifat yang kebiasaan itu akan menentukan kita, ya. Kalau dia serakah, ya terseretlah dia ke dalam alam peta yang tubuhnya peta itu dikelilingi oleh api, ya. Kenapa? Karena kan kalau orang serakah itu kan pengennya apapun itu harus jadi milik dia. Jadi seolah-olah itu seperti dibakar oleh api, ya. Jadi tubuhnya begitu. Sehingga kalau dia jadi peta nijam hatan hika peta itu, tubuhnya dikelilingi api, ada pelimpahan jasa dari keluarganya di dunia ini, itu hangus sebelum diterima, itu hangus. Nah, apa kita mau begitu? Maka kita harus mengikis keserakahan. Kalau kebencian itu bisa menyeret kita ke alam niraya, ya, ke alam niraya. Jadi niraya itu sebenarnya di dunia ini pun kita alami sudah kira-kira, ya. Jadi kalau orang yang selalu benci, dendam, ya, sampai berkata itu pokoknya 7 turunan gua nggak mau kenal. Nah, itu berarti dia sudah niraya. Ya, jadi kebiasaan seperti itu akan menyeret dia ke alam niraya. Ya. Jadi kebiasaan kita ini itu mempercepat munculnya buah-buah karma kita. Dan kita itu jangan tepok dada bahwa kalau sekarang saya jadi orang kaya, itu lalu terus, wah, saya ini akan kaya terus. Tidak begitu, ya. Kelahiran yang sekarang kita alami ini sedikit sekali dibandingkan dengan kelahiran-kelahiran yang sudah kita alami. Nah, di dalam kelahiran yang begitu banyak yang sudah kita alami itu, kita harus jujur. Apakah kita ini selalu bahagia, selalu di dunia manusia, ya, selalu beruntung? Apakah kita tidak berbuat kejahatan, ya? Jadi kita tidak boleh tepok dada bahwa wah, saya mah karmanya baik semua. Tidak begitu. Ingat cerita Dhamma dari Yang Arya Mahamoggallana.
Orang sudah mencapai arahat kok ketika meninggal itu tubuhnya harus hancur dipukul sama puluhan perampok-perampok. Nah, itu dari mana? Ya, itu karena ada buah dari akusala garoka kama di dalam ratusan kali kelahiran yang lalu tidak terlacak lagi, itu nyusul terus, ya. Tetapi ada juga arahat-arahat suci yang begitu lahir seperti Sopaka, terus siapa itu banyak lagi yang lain, Siwali, itu dalam usia 7 tahun mencapai tingkat arahat, ya. Itu dari mana? Ya itu dari dia punya kebajikan yang memang sudah harus masak, ya. Nah, jadi hukum karma yang sering kali kita dengar di masyarakat ini, kita jangan terkecoh, ya. Karena hukum karma yang dimengerti oleh masyarakat itu tidak lain, itu adalah sebenarnya hanya untuk pembenaran, bukan kebenaran, itu. Yaitu salah kaprah bahwa kehidupan kita sekarang ini ditentukan oleh kehidupan yang lalu, oleh karma yang lalu. Itu salah, tidak begitu, ya. Buah daripada kehidupan yang lalu itu harus ada pendukungnya. Apa itu yang disebut payoga? Payoga itu kondisi, ya. Kalau ada orang yang kondisinya baik, maka buah-buah karma yang baik dari dia itu akan cepat berbuah. Karena kondisinya baik. Sama seperti kalau kita menanam bibit unggul, ya, di tempat yang subur, itu akan lebih cepat, ya. Tetapi kalau kita kondisinya tidak baik, karena banyak berbuat kejahatan, timbullah kondisi yang tidak baik, ya, atau tidak cocok, ya, maka kondisi-kondisi yang tidak baik itu akan bermunculan. Itu kita lihat pada pandemi COVID ini. Coba dilihat, orang-orang kaya, bukan orang miskin, toh yang kena COVID kemudian meninggal, itu dokter, itu orang-orang kaya juga. Itu meninggal. Kenapa? Karena kondisinya tidak mendukung. Dia mau masuk ke rumah sakit, tidak ada tempat. Sudah kehabisan tempat. Nah, itu kondisi yang tidak baik, ya. Kondisi yang tidak baik. Sehingga berbuahlah tanaman dia yang tidak baik di masa yang lalu, ya. Jadi kondisi yang baik itu memang lebih mudah memunculkan hal-hal yang baik. Misalnya kalau seorang anak yang lahir di dalam keluarga di mana orang tuanya itu sangat perhatian, ya, selalu memberi bimbingan, ya, mata pitu upatanang, puta darasa sanggaho, anakula cakamanta, etang manggala mutamang. Jadi orang tuanya itu meskipun tidak kaya, menjaga di anak-anaknya itu dengan tertib. Ya, orang tuanya tidak menjadi penjual narkoba, tidak berbuat kejahatan. Ya, anaknya itu dapat kondisi yang baik, dia akan bisa maju. Ya. Tetapi kalau misalnya meskipun lahir jadi orang kaya, kemudian tidak memperhatikan kondisi untuk rumah tangga, maka anak-anaknya itu malah jadi brengsek, ya. Nah, itu banyak contoh di dalam masyarakat, ya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan punya pandangan keliru bahwa kita hidup ini, apa yang kita dapat sekarang ini itu hasil dari karma yang lalu 100%. Itu tidak begitu. Itu harus didukung oleh payoga.
Prayoga itu datangnya dari kebajikan-kebajikan yang kita buat. Sang Buddha mengumpamakan prayoga itu seperti kita menggali empang atau menggali telaga sehingga telaganya jadi besar, kemudian ada airnya yang jernih. Ya kalau ada kita punya buah-buah karma yang tidak baik, yang diumpamakan seperti sekarung garam masuk di situ, maka air telaga itu tidak akan asin terasa. Bukan berarti garamnya tidak ada, tetap masuk, tetapi kita tidak merasa itu. Ya. Nah ini dalam kehidupan kita bisa mengalami, ya. Ketika seseorang itu lagi kuekang, lagi maju, lagi naik daun, dia kehilangan uang. Kalau dia naik daun itu misalnya dagangan itu untung setiap hari 10 juta. Kemudian dia kecolongan cuman 100.000. Yaitu akibat dari karma yang tidak baik. Ya dia tidak akan bangkrut kan? Karena untungnya aja udah 10 juta setiap hari. Ya, sekarang hanya kehilangan cuma 100.000 atau 1 juta. Itu tidak akan dia bangkrut, ya. Nah, begitulah kira-kira fungsi dari yang disebut prayoga sampati. Artinya prayoga yang sesuai, yang baik. Ya, bukan prayoga wipati. Sebab kalau prayoga wipati, misalnya kita lahir di zaman susah, misalnya zaman Jepang. Nah, sama itu dengan zaman pandemi COVID itu. Ya, tiba-tiba orang-orang yang kaya itu mati mendadak dan sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita menyelami memahami ya itu bahwa hidup ini itu adalah duka. Itu harus diterima dulu. Jangan wah bohong itu Bante, bohong itu saya buktinya sekarang jadi orang kaya, makan cukup apa cukup. Loh. Itu kan makan cukup rumah bagus itu kan juga duka. Karena apa? Karena rumahnya itu juga mengalami perubahan. Makanan juga kan tidak saban-sari. Dan makan seperti itu kan tidak terus-terusan. Ya. Pesta tidak ada yang terus-terusan. Ya. Itu duka maksudnya. Ya. Nah, kenapa kita itu mengalami duka? Ya karena keinginan untuk mempertahankan. Jadi keinginan nomor 2 harus dikendalikan, ya. Keinginan-keinginan bijaksana itu masih boleh dituruti, misalnya keinginan supaya anak saya sekolah maju jadi dokter, jadi apa, nanti bisa tolong banyak orang, banyak berbuat kebajikan. Nah, itu adalah yang disebut keinginan yang didorong oleh kebijaksanaan, namanya dhamma canda. Ya, dhamma canda. Ya. Jadi keinginan lah, tetapi ada keinginan-keinginan yang misalnya mau cari togel, cari apa supaya berguru, ya macam-macam cari ilmu dan sebagainya, ya. Itu supaya saya ini jadi orang kaya mendadak. Ya mungkin juga bisa, tetapi syaratnya itu berat. Ya, berat. Ya. Harus setiap malam misalnya itu rumahnya tidak boleh pasang lampu. Loh orang zaman sekarang terang benderang dia rumahnya kok padam terus, ya. Kemudian ada makanan-makanan yang harus dihindari, ya. Nah, itu jadi ekstrim semua, ya. Jadi harus dikendalikan pikiran dan itu akan pada satu saat duka juga akan lenyap.
Nah, bagaimana sekarang melenyapkan duka? Yaitu dengan mempraktekkan jalan mulia beruas 8. Ya, yang pokok saja saya katakan itu jalan mulia beruas 8 itu pegang pikiran, berpikir yang benar, pikirannya yang benar. Jadi pikiran benar itu apa? Pikiran yang bisa menerima yang tadi itu bahwa hidup ini duka, ya. Dari batin jasmani itu duka, artinya itu karena ada hukum perubahan itu, ya. Kemudian duka ini sumbernya adalah keinginan-keinginan yang tidak benar, keinginan-keinginan rendah, istilahnya mau berjudi, mau mabok-mabokan, mau nyari apa itu wanita atau pria di luaran, ya itu. Jadi itu menyangkut rumah tangga. Nah, itu adalah keinginan-keinginan yang jelek, ya. Tapi keinginan-keinginan yang baik, bijaksana, ya silakan. Itu memang harus dikembangkan keinginan untuk supaya bisa jadi umat Buddha yang handal, mengerti dhamma dengan baik, ya, tidak sembarangan, ya, silanya baik, dananya juga sering, ya. Nah, itu karena kita tahu berdana kan itu untuk menambah kita punya bekal dalam kehidupan ini, karena kebajikan itu kan akan dibawa kalau kita meninggal dunia, ya. Nah, dengan jalan ya melaksanakan jalan mulia beruas 8, sama diti, sama sangkapa, sama waca, sama kamanta, sama sama mata pencarian yang benar, ya. Kemudian selalu pikirannya dijaga supaya kalau ada pikiran jelek muncul itu dilenyapkan, ada pikiran baik muncul itu dikembangkan, ada pikiran jelek yang belum muncul, mau muncul itu jangan dikasih muncul. Kalau ada pikiran baik yang belum muncul itu justru yang harus dikembangkan, ya. Sama wayama, sama sati, sama samadhi, ya. Nah, tadi sama ajiwa, ya, itu mata pencarian yang benar. Itu cuma itu doang. Ajaran Buddha itulah pokoknya, jantungnya itu, ya. Jadi kalau kita ditanya apa sih yang sebenarnya Sang Buddha ajarkan, asal jawabannya itu 4 kesunyatan mulia dan jalan mulia beruas 8 sudah oke. Ya, itu memang tidak lari dari situ, ya. Semua suta-suta 84.000 suta itu semuanya arahnya ke situ semua, ya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita harus bersemangat, ya. Ya, mari kita bangkitkan semangat kita, ya. Jadi kita harus bersemangat, ya. Supaya dalam hidup ini kita isi dengan praktek-praktek dhamma yang benar. Nah, ini pasti akan membawa manfaat dalam kehidupan kita. Paling tidak nanti bisa mencapai setahap-setahap itu kesempurnaan. Ya. Saya kira cukup ya saya ngomong panjang lebar. Ya mungkin kalau ada kata-kata yang mengusik perasaan, ya saya juga tidak bisa mencegah karena ini adalah kata-kata dari Sang Buddha, jadi saya hanya menyampaikan, ya saya mohon dimaafkan. Semoga Wihara Dhammaguna itu akan selalu maju dan umatnya akan terbebas dari penyakit, dari mara bahaya, ya dari penderitaan, ya.
saya kembalikan kepada pimpinan, ya. Semoga apa yang kita harus robah ya kita robah, kita perbaiki, jangan kecil hati, ya. Sabe sata bawantu sukitata. Selamat malam.